Semangat pagi. Apa kabar Indonesia? Kami dari Bangga Indonesia TV. Dahsyat dan luar biasa. Dahsyat dan luar biasa. Perdana kami tampil mengundang seorang Dr. Fakih Syarif. Beliau adalah penggagas Bangga Indonesia TV dan juga sebagai komisaris perusahaan ini. Kami hadir di sini ingin menyajikan sesuatu yang baru di bidang pemberitaan digital maupun entrepreneurship. Pak Dr. Fakih, Ya, Anda memiliki nama Bangga Indonesia berawal dari mana nih? kita harus memiliki kebanggaan sebagai mahakarya Allah yang luar biasa, karena kita terlahir spesial, unik dan khas. Jadi kita bangga sebagai mahakarya Allah yang luar biasa, kemudian kita bangga lahir di tanah air tercinta Indonesia. Kebanggaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang spesifik, yang luar biasa, itu harus diwujudkan dengan sebuah karya. Dan karya-karya besar itu harus diabdikan juga kepada umat dan bangga terhadap tanah air kita ini. Embrionya Bangga Indonesia sendiri berawal dari mana? Kita berawal dari kita ketemu dengan Mas Didi, dengan beberapa teman untuk mencoba membuat sebuah terobosan-terobosan untuk membina anak-anak muda, dan ke depan kita akan mencoba masuk di dalam desa digital. Jadi bagaimana kita membangun desa digital di mana seluruh produk-produk keunggulan desa itu nanti akan kita eksplorasi, kemudian kita bantu bagaimana kemudian memiliki pemasaran digital, sehingga memiliki karya-karya anak bangsa ini yang kemudian kita munculkan, kita kembangkan. Lah, berangkat dari situlah kemudian kita menemukan sebuah nama nama yang enak. Tadi saya berangkat, ya kita ini kan mahakarya Allah yang luar biasa, maka kita harus bangga. Kebanggaan kita itu harus diwujudkan dalam sebuah karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Karya anak bangsa ya? Ya, karya anak bangsa yang patut dibanggakan. Tentunya karya anak bangsa ini ada beberapa kriteria. Mungkin kriteria pada zaman orang-orang senior, kemudian middle senior, ya, atau milenial. Kalau di zaman sekarang, zaman milenial adalah karya-karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Artinya tetap patokannya di sana. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Termasuk kita hadir di Kekopi ini ya. Silakan saya. Kita rasakan Kekopi ini adalah karya anak bangsa, di mana seorang anak muda yang namanya Pak Didi. Ya, makanya saya hadir di sini adalah dalam rangka juga untuk apa? Memberitahu bahwa karya-karya anak bangsa, entrepreneur yang semacam ini, wirausaha semacam ini yang harus kita bangkitkan lagi pada anak-anak kita. Kita coba dulu kopinya ya. Silakan. Nah, ini ada banyak menu di sini. Mantap. Ya, saya coba ini menu kopi Slimer ya, kopi Slimer. Ini karya anak bangsa yang namanya Ya, Pak Didin. Ya, ini ada udangnya, ada siomenya, ada kentangnya. Pokoknya kemudian kita kreatif ya. Dengan kreativitas itulah kemudian dengan inovasi itulah yang membuat karya-karya itu akan muncul. Jadi bagaimana karya itu bisa muncul? Pertama diawali dari melihat dulu, melihat peluang, melihat kesempatan, ya kan? Kemudian kalau sudah melihat, jangan berhenti melihat, tetapi kita harus peduli. Nah, dari peduli itulah kemudian akan muncul intuisi, akan muncul imajinasi, akan muncul ilham. Dari situlah kemudian setelah muncul intuisi, ilham, imajinasi, bahkan inspirasi, segera kemudian dieksekusi. Maka M yang kedua adalah melakukan. Jadi jangan hanya berhenti melihat, tapi kemudian melakukan. Dan adalah pergerakan kehidupan manusia. Dan jangan berhenti setelah melakukan, terus berinovasi, berkreasi. Dan jangan pernah berhenti untuk menyelesaikan. Nah, baru yang keempat adalah mensyukuri. Dengan cara apa? Kita berbagi pada sesama. Oleh karena itu, saya mencoba mengajak anak-anak muda untuk terus berkarya. Banggalah menjadi bangga Indonesia. Dan hari ini kita menikmati salah satu karya dari anak bangsa yang namanya apa? Kekopi. Anda bisa dapatkan nanti, Anda bisa berkunjung di alamat ini, tepatnya di Kota Udang, Sidoarjo.
K-Kopi ya, Ustaz? Ya, Jadi K-Kopi ini adalah karya anak bangsa yang saya dengar Pak Didin ini dulu sebagai alumni ITS ya. ya, Kemudian dia melakukan inovasi-inovasi entrepreneur sebagaimana yang dibanggakan Ustadz Pak Dr. Fakih bahwa kita perlu melakukan kepedulian, kemudian kita harus berinovasi, ya. dan ini sudah ditunjukkan oleh Pak Didin. Pak Didin, Mas Didin. Nah, Mas Didin ini kan bidangnya bukan bidang Ya. entrepreneur, Ya. tapi Ya, dia ya. punya kemampuan, Ustaz. Embrio kemampuan seseorang untuk menjadi entrepreneur, walaupun di basic ilmunya, skill ilmunya bukan di bidangnya. Ini muncul dari mana? Jadi yang pertama adalah muncul dari kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Ada potensi Kita ini, besar. Iya, kita ini spesifik, kita ini spesial. Jadi kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Maka wujud kebanggaan kita sebagai hamba Allah ini harus punya karya, harus punya kepedulian. Dan itu manifestasi. Ya, dari salah satu kepedulian itu adalah bagaimana ketika kita mampu menciptakan lapangan kerja. Bagaimana kita mampu menciptakan lapangan kerja, dan tidak hanya itu, tidak hanya kita menciptakan lapangan kerja, di Bangga Indonesia nanti kita akan mendidik anak-anak itu menjadi entrepreneur muda, dan juga mendidik tentang dunia tulis-menulis. Karena kebetulan di sebelah saya ini Cak Amu, jadi senior wartawan. Jadi kita akan membuka program jurnalisme netizen milenial. Dan nanti Anda bisa nikmati, bisa ikut program itu, bisa ikut pelatihannya, dan kelasnya itu akan ditayangkan langsung nanti di channel Bangga Indonesia TV. Jadi nantikan kehadiran kita semua nanti di Bangga Indonesia TV. Dan kita punya dua kendaraan selain Bangga Indonesia TV, juga ada banggaindonesia.com. Ya. Dan itulah kendaraan dari teman-teman milenial atau teman-teman yang ingin berkreasi tentang potensi yang dimiliki. Bisa saja tidak suka menulis, tapi karena dia ada kemauan dan kemauan yang besar, yang dia bisa menulis. Dan itu bisa kita wadai di Indonesia, banggaindonesia.com. Ya. Nah, Jadi kemudian kita punya web banggaindonesia.com, terus kemudian nanti kita akan munculkan lagi produk desa digital, dan di desa digital ini nanti kita akan mencoba menggali, mengeksplorasi, memberdayakan pemberdayaan ekonomi umat, usaha kecil menengah, kemudian kita ajari tentang digital marketing, kemudian bagaimana memasarkan produk dan menjadi khas desa itu, dan itu akan nanti menjadi desa wisata, tapi desa digital. Akan muncul desa wisata yang orang bisa berkunjung di desa itu, dia tidak nginep di hotel, tetapi dia bisa nginep di rumah-rumah penduduk, dia bisa melakukan diskusi pagi kesehariannya di masyarakat itu apa. swadaya masyarakat. Ya, jadi nanti ini belum pernah ada sebuah desa wisata yang kemudian dia ikut menikmati, misalnya ada sentra kerajinan apa, dia bisa di sana bisa belajar. Nanti kita akan coba arah ke sana sehingga kemudian ada learning by doing bagi siswa-siswa, anak-anak SMA, SMK, SMP. Dia bisa melihat bahwa Indonesia masih bisa bangkit. Saya yakin Indonesia masih bisa maju, dan kita harus bangga terhadap Indonesia. Dan Dengan ini apa? mungkin hikmah Pikiran dari positif. pandemi ini ya. Hikmah dari pandemi ketika Bangga Indonesia ini bisa mengatrol atau mengangkat bagaimana kemandirian seorang yang berpotensi akan menjadi pionirnya bangsa Indonesia. Ya, karena kami meyakini di balik kesulitan mesti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, sampai diulang 2 kali dalam surat Al-Insyirah itu oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Diulangi lagi, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan keyakinan inilah yang membuat kita terus berkarya, membuat kita terus berinovasi, membuat kita terus bergerak. Maka muncullah Bangga Indonesia. Dan Allah selalu menguji dengan kapasitas manusia yang teruji. Ya. Dan salah satu diantaranya adalah Mas Didin ini. Ya. Ketika dalam situasi pandemi, beliau survive. Beliau bisa survival, bisa menunjukkan jadi dirinya bahwa dia seorang teknokrat, seorang pendidikan teknologi, tapi dia bisa berjualan gitu kan ya. Ya. Itu basically-nya apa kira-kira? Atau harus ada kemampuan? Ya, bisa karena biasa, semuanya harus belajar. Dan nanti di dalam komunitas yang akan kita kembangkan melalui Bangga Indonesia itu ada
ada yang namanya komunitas Smart Entrepreneur Muslim. Jadi nanti akan kita Ada pelatihan kita. ya, kita akan bentuk sebuah komunitas itu yang isinya adalah siapa saja anak-anak muda yang ingin membangun usaha, ingin belajar usaha, kita akan mewadahi di Bangga Indonesia ini dengan sebuah komunitas yang namanya Smart Entrepreneur Muslim. Dan jangan lupa Anda simak terus acara-acara yang kita bikin nanti di Bangga Indonesia TV Bangga Indonesia TV, di channel Bangga Indonesia TV. Dan pemirsa Bangga Indonesia TV, kita patut bersyukur dengan kehadiran Pak Dr. Fakih. Kalau saya sih manggilnya Ustadz karena beliau punya basic tentang dunia kepesantrenan, dunia Muslim ya. Beliau ini juga selalu mengisi di studio-studio radio maupun televisi. Kemudian beliau juga sebagai pembimbing umroh dan haji. Ya. Nah, disinilah bahwa Bangga TV itu lengkap. Ada Pak Dr. Fakih yang basically-nya seperti itu, dan saya sendiri seorang jurnalis yang dulu lama di Jawa Post Group keliling Indonesia, kalau boleh dikatakan dunia. Ya. Nah, kemudian potensi-potensi pemirsa yang ingin mengembangkan karir di bidang penulisan, beliau juga doktornya dari doktor penulisan juga. Ya, komunikasi. Komunikasi. Lengkap sudah kalau kita bergabung dengan Bangga Indonesia. Dan kita juga Pak Dr. Fakih tadi menyiapkan ada pelatihan-pelatihan entrepreneurship. Entrepreneurship bentuk UKM misalnya, kemudian entrepreneurship tentang ilmu pengetahuan dan macam-macam. Dan kita akan juga membuat pesantren jurnalistik mungkin misalnya. Beliau juga pengelola pesantren. Mungkin Pak Dr. Fakih bisa menjelaskan. Pak Doro juga pengelola pesantren ya? Ya, alhamdulillah kami punya 4 pesantren. Salah satunya di Jawa Timur ini ada di pesantren Al-Amri Leces Probolinggo, dan kemudian ada pesantren Al-Ihsan di Nganjuk, kemudian ada di Bogor juga, kemudian ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Pangkalan Banteng, kemudian kita buka lagi di Kendari. Nah, itu adalah bagian dari persiapan saya bekal menjelang hidup setelah mati. Jadi pesantren itu kita bangun, kemudian saya juga membuka lapangan kerja bagi ustadz-ustadz yang kita jadikan kiai dan guru-guru. Kalau sewaktu-waktu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan setidaknya yang doakan sudah banyak orang. Gitu. Tetapi saya mau sampaikan pada forum ini teman-teman sekalian, ada 4M tadi itu. Jangan gagal melihat. Karena setiap apa yang kita lihat itu bisa jadi inspirasi, bisa jadi intuisi, bisa jadi ilham atau imajinasi. Itu harus ada kepedulian tadi. Karena berangkat dari melihat itu akan muncul ide, akan muncul gagasan. Yang kedua, jangan gagal melakukan. Kalau sudah melihat dan muncul sebuah inspirasi, maka segera dieksekusi. Maka Anda harus berani melakukan. Yang ketiga adalah jangan gagal menyelesaikan. Dan yang keempat apa? Jangan gagal mensyukuri. Maka syukurilah dengan cara apa? Berbagi pengalaman hari ini, berbagi kebaikan, berbagi ilmu. Hari ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya pikir itu. Ada taman Pak Dr. Fakih. Ya. Bagi orang yang tidak punya spirit untuk ke sana, berarti perlu direvolusi mentalnya. Ya, gimana? Insya Allah kita akan kembangkan juga nanti di dalam Bangga Indonesia bagaimana melakukan revolusi mental Untuk menciptakan karakter. Jadi mental revolution training nanti kita akan coba. Lengkap sudah. Ya, mental revolution training. Kita akan susun nanti kurikulumnya, dan jangan lupa jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bangga Indonesia TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fakih. Pemirsa, disitulah kami tampil dengan Bangga Indonesia TV. Kita lengkap. Kita tidak sekedar berkomunikasi dengan melalui digital, televisi maupun komunikasi lewat portal maupun media online, tapi kita siap berinteraksi, kita siap tampil kepada di depan masyarakat. Kita ingin membangun sebuah karakter manusia atau karakter teman-teman milenial, sehingga bisa menjadikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Bangga Indonesia, dahsyat dan luar biasa. Ya, kita ulangi, Bangga Indonesia, dahsyat luar biasa.